Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan audien. Izinkan pada kesempatan hari ini, saya, Paskalis Dani Kristibowo, MSI, selaku dosen tetap di Politeknik Pengayoman Indonesia, pada program studi D4 Administrasi Keimigrasian, akan memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan mata kuliah bela negara. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Sekilas sedikit disampaikan terkait dengan Politeknik Pengayoman Indonesia merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum, di mana Politeknik Pengayoman Indonesia merupakan transformasi penggabungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Berikut data diri saya. Saya lahir di Surakarta tanggal 2 April 1991. Pendidikan terakhir S2 di Universitas Surakarta, Magister Ilmu Administrasi. Adapun pekerjaan sebelum menjadi dosen, saya merupakan karyawan swasta. Lalu hingga saat ini saya menjadi dosen ASN di Politeknik Pengayoman Indonesia. Adapun paparan pada hari ini yang akan saya sampaikan meliputi deskripsi mata kuliah, lalu delivery yang akan saya uraikan terkait dengan CPMK dan sub CPMK serta materi pembelajaran. Lalu interaksi, bagaimana metode pembelajaran ini saya lakukan, kemudian asesmen terkait dengan sistem penilaian serta dilanjutkan rekaman video pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah bela negara, bahwa pendidikan bela negara ini merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa dalam arti luas, dan secara khusus ditunjukkan kepada taruna-taruni Politeknik Pengayoman Indonesia. Materi dalam mata kuliah bela negara ini disusun tidak hanya berdasarkan teori ataupun konsep, tetapi peserta didik diajak untuk menjadi bagian dalam menyebarluaskan implementasi bela negara kepada masyarakat melalui tugas yang diberikan pada mata kuliah ini. Adapun delivery yang akan diuraikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 4 CPMK, lalu sub CPMK serta kriteria. Di mana sub CPMK pertama yaitu adalah mampu memahami, mampu menjelaskan sejarah dan konsep bela negara. Terdapat 3 sub CPMK, yaitu memahami dan menjelaskan sejarah dan konsep bela negara. Lalu yang kedua, kualitas argumentasi dan penjelasan. Dan yang ketiga adalah kemampuan memberikan contoh yang disampaikan oleh peserta didik dalam memahami dan menjelaskan terkait dengan sejarah dan konsep bela negara. Adapun kriterianya saya bagi menjadi 3. Bagi taruna-taruni yang tidak bisa memahami, lalu memiliki pemahaman, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat nantinya akan menjelaskan secara struktur dan sistematis. Lalu CPMK kedua yaitu mampu memahami, mampu menjelaskan tentang prinsip dan nilai bela negara dalam nilai Pancasila, prinsip pertahanan semesta, etika moral bela negara. Pada CPMK ini terdapat 3 sub CPMK, yaitu memahami dan menjelaskan tentang prinsip dan nilai bela negara, lalu memahami dan menjelaskan kualitas argumentasi dan penjelasan yang disampaikan, lalu kemampuan memberikan contoh dalam ruang lingkup CPMK kedua ini. Di sini juga ada 3 kriteria bagaimana peserta didik apabila tidak memahami, termasuk dalam skor penilaian 1, lalu memiliki pemahaman skor penilaian 5, dan memiliki pemahaman dan yang mendalam terkait dengan prinsip dan bela negara, termasuk pada skor penilaian 10. Lalu CPMK ketiga yaitu memahami, mampu menjelaskan dan menganalisis metode dan strategi dalam ruang lingkup pendidikan dan pelatihan, keterlibatan multisektor dan pemanfaatan media teknologi informasi. Di sini juga terdapat 3 sub CPMK,
di mana mahasiswa nantinya apabila diharapkan dapat menjelaskan metode dan strategi pelaksanaan, lalu kualitas analisisnya, kemudian kemampuan memberikan contoh. Adapun pembagian kriteria sama dengan CPMK sebelumnya. Selanjutnya, CPMK terakhir adalah mampu memahami, mampu menjelaskan, menganalisis tantangan dan pengembangan dalam implementasi bela negara, di mana dibagi menjadi 3 sub CPMK, yaitu menjelaskan tantangan dan pengembangan implementasi bela negara, lalu kualitas analisis yang disampaikan oleh peserta didik, lalu peserta didik diajak untuk nantinya mampu memberikan contoh pada tantangan dan pengembangan dalam implementasi bela negara. Lalu bagaimana materi pembelajaran ini saya sampaikan? Pada materi pembelajaran ini saya akan sampaikan dalam satuan acara pembelajaran. Jumlahnya ada 16. Yang pertama yaitu terkait dengan SAP pertama adalah memahami hakikat bela negara. Lalu SAP kedua yaitu sejarah dan konsep bela negara. Sampai dengan SAP pada pertemuan keempat. Lalu memasuki SAP pada pertemuan kelima hingga SAP pada pertemuan ketujuh, mahasiswa nantinya diajak untuk mempelajari, mendalami terkait dengan prinsip dan bela negara. Lalu pada pertemuan ke-8 peserta didik akan mengikuti ujian tengah semester. Lanjut pada SAP keempat pada pertemuan ke-9, peserta didik diajak untuk mempelajari, mendalami terkait dengan metode dan strategi pelaksanaan bela negara sampai dengan pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-14 peserta didik diajak untuk menganalisis tantangan dan pengembangan terkait dengan implementasi bela negara. Mengingat saya mengajar di prodi administrasi keimigrasian, saya akan mengangkat terkait dengan studi kasus implementasi bela negara dalam pelayanan publik di bidang keimigrasian. Lalu pada pertemuan ke-15 nantinya diajak untuk evaluasi baik dalam selama pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 untuk merefreshment pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun evaluasi yang diberikan baik dari peserta didik ataupun saya sebagai dosen untuk terjadi dua arah. Jadi nantinya apabila adanya nilai yang kurang dapat diperbaiki di mata kuliah di tahun berikutnya, ataupun apabila ada nilai yang sudah bagus dapat dipertahankan. Lalu pertemuan terakhir adalah pertemuan 16, yaitu adalah ujian akhir semester. Mohon maaf, di sini ada kesalahan redaksional. Lalu terkait dengan interaksi metode pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan pembelajaran project based learning, di mana pembelajaran ini meliputi presentasi oleh dosen, lalu penugasan berupa infografis, presentasi, video implementasi bela negara, lalu diskusi. Terkait dengan mata kuliah bela negara, sistem penilaiannya ada 3, yaitu meliputi metode teknik, instrumen, dan komponen proporsi penilaian. Di mana metode atau teknik sistem penilaian yaitu meliputi tes tulis, lalu penilaian produk yaitu meliputi tugas kelompok dan tugas individu, lalu penilaian kinerja untuk keaktifan dan diskusi, lalu juga penilaian sikap untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, serta taat dalam aturan yang telah ditetapkan. Lalu instrumen penelitian ini meliputi naskah soal ujian, lalu skala penilaian atau rubrik, dan lembar pengamatan. Kemudian komponen dan proporsi penilaian meliputi tugas sebanyak 30%, UTS 30%, UAS 40%. Dan ada juga terkait dengan konversi nilai dari nilai penugasan ataupun nilai akhir yang nantinya diakumulasikan dalam bentuk angka.
Selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan video perkuliahan bela negara yang akan saya sampaikan di pertemuan 12 atau 13. Materi yang saya sampaikan yaitu adalah tantangan dan pengembangan bela negara. Adapun studi kasus dalam materi ini yang saya angkat adalah implementasi bela negara dalam pelayanan publik di bidang keimigrasian. Mengingat saya merupakan dosen di Prodi Administrasi Keimigrasian dengan kepakaran pelayanan publik, saya mencoba mengaitkan kepakaran yang saya pilih dengan mata kuliah yang saya ampu, dengan kepakaran yang saya pilih untuk proses jenjang akademik. Mohon dosen sekat khusus Matek B, duduk siap, gerak. Lapor, Kapolres Matek B, jumlah 30, terkat, sakit tinggal. Tugas. Mengawali perkuliahan. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih ketua. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sekarang kita masuk di pertemuan ke-12 terkait dengan mata kuliah bela negara. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi tantangan dan pengembangan bela negara. Tetapi kita kaitkan dengan studi kasus bagaimana implementasi bela negara dalam pelayanan publik di bidang keimigrasian. Tentunya pada mata kuliah hari ini kita ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dipenuhi pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah kita nantinya diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis terkait dengan isu kontemporer. Lalu juga adanya kalian dapat menjelaskan terkait dengan studi kasus yang sudah saya angkat terkait dengan implementasi bela negara dalam bidang keimigrasian dalam rangkup pelayanan publik. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan nanti juga bisa mengintegrasikan bagaimana konsep bela negara, makna bela negara yang nantinya diimplementasikan dalam pelayanan publik. Lalu tujuan pembelajaran pada hari ini tentunya yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep terkait dengan bela negara, lalu menganalisis tantangan dalam bela negara secara khusus nantinya dalam bidang keimigrasian, lalu mempelajari kebijakan keimigrasian, kemudian meneliti terkait dengan implementasi bela negara dalam bidang keimigrasian khususnya dalam pelayanan publik. Lalu kelima adalah mengembangkan strategi dan solusinya. Yang keenam, nantinya kalian diharapkan juga dapat memahami bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam bidang keimigrasian dalam bingkai bela negara. Kita ingat ya pertemuan sebelumnya, yaitu adalah bagaimana konsep bela negara. Bela negara dapat dipahami bahwa membela negara tidak hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum, baik itu Polri ataupun TNI, tetapi kita sebagai bagian dari pemerintah dan juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia wajib untuk melaksanakan bela negara. Dan tentunya dalam kewajiban bela negara ini tidak hanya merupakan kewajiban, tapi juga merupakan hak. Tentunya hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Dimana kalau dalam bidang keimigrasian nantinya kalian lulus tentunya menjadi bagian dalam implementasi bela negara ini. Bagaimana kalian menegakkan kehormatan dalam bentuk apa sih? Kalau kalian nanti menjadi ASN di bidang keimigrasian di TPI, untuk mengawasi apa kira-kira?
Orang asing. Mayoritas ya, mungkin masuk atau keluar. Nah, di situ adalah peran dari imigrasi untuk menjaga kehormatan bagi Seluruh Indonesia. tentunya dalam ruang lingkup bela negara tidak hanya kita berbicara terkait dengan ideologi. Kita sudah tahu bahwa ideologi kita adalah Pancasila, memiliki 5 sila, dalamnya memiliki prinsip yang dapat diimplementasikan. Dan tentunya dalam ruang lingkup bela negara ini tidak hanya dalam ideologi, ada dalam politik dan ekonomi, politik dan hukum, lalu ekonomi, sosial dan budaya, lalu pertahanan dan keamanan. Kira-kira apakah ini akan berdiri sendiri? Tentunya semua akan menjadi berkaitan ya satu dengan yang lainnya. Terutama ideologi ini kan menjadi dasar kan dasar negara. Dalam bidang keimigrasian, kira-kira peran imigrasi apakah masuk dalam seluruh ruang lingkup ini? Termasuk Pak. Ya, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Lalu, bagaimana tantangan terkait dengan bela negara? Tentunya dalam ruang lingkup bidang keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang istilah ATHD, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yang sudah diatur dalam dasar hukumnya, lalu merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ancaman adalah setiap usaha untuk kebaikan baik dari dalam maupun luar negeri. Tentunya imigrasi memiliki peran penting kan untuk menjaga, mengawasi lalu lintas orang asing ataupun warga negara Indonesia yang akan keluar ataupun yang dari luar masuk ke Indonesia. Dalam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini dibedakan menjadi 2. Ancaman militer dan non militer. Ancaman non militer meliputi ekonomi, politik, ideologi, sosial, dan budaya. Kira-kira menurut kalian dalam situasi hari ini atau saat ini, ancaman lebih banyak non militer atau militer? Non militer. Ya paham ya? Maksudnya politik, adanya proxy war. Jadi proxy war juga memiliki kaitan benang merah untuk menggunakan negara lain atau pihak di dalam negara kita yang menjadi pion untuk mengganggu stabilitas terkait dengan ekonomi, keamanan sosial, dan budaya di Indonesia. Dan sudah sering ya kalian mungkin ada yang pernah dengar terkait dengan proxy war. Nah, mungkin kalau di saat ini terjadi seperti Cina, Amerika menggunakan negara lain sebagai pion, sebagai pemicu. Contohnya, mengapa India dan Pakistan itu saat ini bersih tegang? Kira-kira apa yang kalian ketahui alasannya? Mengapa konflik tersebut terjadi? Lihat di YouTube kan? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, Mas Hasan. Menurut kamu apa yang kamu tahu? Izin politik Pak. Politik. Hanya politik aja? Apakah dengan ekonomi menurut kamu? Saya ada ekonomi juga, ada sosial budaya juga. Sosial budaya. Karena informasi yang saya dapat atau yang saya dapat adanya perpindahan industri yang dari Amerika berada di Cina ekspansi ke India, sehingga Cina merasa bahwa situasi di negara RRC itu akan terganggu apabila sektor industri investor dari US pindah ke India, sehingga Cina menggunakan siapa? Karena sejarahnya sejak dahulu Pakistan dan India sudah berkonflik ya, itu tinggal disurut lah. Lalu terkait dengan kebijakan keimigrasian, kita tahu dasar hukumnya adalah 2011.
Mas Diskara, tolong dibaca. Di sini. Izin Pak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban kehidupan berbangsa. Ya tahu kan bahwa undang-undang dan tujuan terkait dengan keimigrasian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bahwa di sini ada tujuannya, yaitu adalah menjaga kedaulatan negara dan kehidupan bangsa. Bagaimana menjaga kedaulatan ini juga merupakan bagian untuk mewujudkan implementasi bela negara. Lalu bagaimana sih buktinya implementasi bela negara dalam ruang lingkup bidang keimigrasian, khususnya di pelayanan publiknya? Kita lihat data statistik. Jadi kalau berbicara data, kita harus lihat data penduduknya adalah data statistiknya. Apa ini orang yang masuk ke Indonesia dan keluar ya? Ada data statistik yang cukup tinggi. Tentunya kalau kita membandingkan masuk dan keluar hampir seimbang kan ya. Tapi dalam keseimbangan data statistik pengunjung yang masuk ke wilayah Indonesia dan keluar, tentunya akan muncul berbagai tantangan, terutama bisa dari WNI-nya atau WNA-nya. Kita tahu dalam tugas dan fungsi keimigrasian tidak hanya memberikan pelayanan administratif kan, tapi pelayanan untuk publik itu juga mencakup terkait dengan pengawasan dan penindakan. Bentuk pelayanan administratif dalam website Direktorat Jenderal Imigrasi sudah ada informasi terkait dengan bagaimana layanan paspor yang akan diberikan, lalu pengajuan visa, dan juga terkait dengan izin tinggal. Lalu bagaimana terkait dengan pengawasan dan penindakan yang sudah dilaksanakan? Contohnya, ada imigrasi telah mengamankan 20 WNA dalam operasi balik izin. Lalu juga imigrasi sudah menindak tegas WNA pelaku produksi pornografi di Indonesia. Ini peran-peran yang sudah diupayakan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dengan UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas berfungsi di bidang keimigrasian dalam ruang lingkup bela negara. Lalu strategi dan solusinya, kalian pasti sudah sangat familiar mendengar paspor. Kira-kira fungsinya apa sih? Oke, Arvindi. Untuk layanan isi paspor itu yang pertama mempermudah jika pengaju itu mengajukan beberapa jumlah paspor yang sangat banyak itu agar kita lebih mudah dalam membuatnya. Contohnya itu seperti dalam study tour anak-anak sekolah yang ingin keluar negeri biasanya itu menggunakan layanan isi paspor. Kemudian untuk orang-orang yang ingin naik haji juga kemungkinan menggunakan layanan isi paspor. Salah satu bentuk pelayanan secara administrasinya ya. Lalu secara pengawasan dan penindakannya sudah muncul dari beberapa headline datanya untuk terkait dengan imigrasi, pengawasan dan pemeriksaannya. Lalu meningkatkan kesadaran bagaimana caranya imigrasi sudah melaksanakan terkait dengan konferensi pers terkait apabila ada penindakan dan pengawasannya dan telah dilakukan. Lalu informasi terkait dengan pelayanan paspor yang mungkin di akun media sosial Instagram Direktorat Imigrasi sudah muncul ataupun di berbagai UPT, dan juga adanya program terkait dengan desa binaan imigrasi, salah satunya untuk mencegah kegiatan TPPO. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Oke, Mas Diskara. Mohon dosen sekan, izin pulang diri, Taruna Muda Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Diskara Tempati, NRT 2023-3081, Teknologi 3, Prodi Manajemen Teknologi Indonesia. Izin Pak, izin bertanya. Di sini kita membahas tentang bela negara. Tentunya tugas kami sebagai calon-calon pejabat
imigrasi nantinya, kita harus memahami apa saja putusan-putusan dan tindakan yang kita lakukan untuk membela atau menjaga kedaulatan negara di sisi bela negara dalam sisi pelayanan publik, Pak. Menurut Bapak, apa yang harus kami lakukan agar stabilitas tindakan yang kami lakukan itu tidak mencederai salah satu dari faktor seperti sosial, ekonomi, atau kejalinan hubungan antara negara kita dan negara luar negeri, Pak. Seperti ada upaya orang asing masuk ke dalam negeri. Apakah jika dia melanggar, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara, tapi tidak merusak stabilitas hubungan kita dengan negara luar? Oke, terima kasih. Tentunya dalam prinsip bela negara itu adalah salah satunya adalah integritas. Jadi kembalikan kepada kalian yang nantinya akan menjalankan peran dalam bidang keimigrasian, yaitu adalah bagaimana kalian memahami tugas dan fungsinya. Mungkin itu aja ya. Lalu kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat rangkuman materi hari ini? Kesimpulannya kita bisa aku bahwa imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai administrasi perjalanan saja, tidak hanya memberikan paspor, menerbitkan paspor, tetapi dalam proses penerbitan itu kalian sudah mencoba mengaplikasikan ilmu intelijen untuk menggali apakah ini layak untuk dibuatkan paspor atau tidak. Juga terkait dengan izin tinggal juga ya, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan perdagangan. Tentunya nantinya kalian yang memiliki tugas dan fungsi di tempat pemeriksaan imigrasi, pintu gerbang, baik udara, darat, laut. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada tugas 2 terkait dengan pembuatan video. Ini ada panduannya, pedomannya, pembuatan tugas yang nantinya kalian bisa paparkan atau kumpulkan pada pertemuan ke-16. Mungkin untuk itu saja pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada ketua. Bisa dibubarkan ya, Pak? Mohon diselesaikan. Suruh seperti hidup siap, Bro. Terima kasih, bubarkan. Benar. Kiri, perpilihan, draw, mulai. Draw selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera.